Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Dwi Adistia dari Program Studi Pendidikan IPA dengan NPM 24069125001. Tujuan saya membuat video ini atau mempresentasikan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berprofesi. Sebelum memasuki materinya, di sini ada pengantar mengenai etika berprofesi. Dunia kerja atau profesi menuntut bukan hanya keahlian, tetapi juga integritas dan moralitas. Etika berprofesi menjadi pedoman agar setiap pekerjaan bertindak sesuai dengan etika berprofesi seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Profesi tanpa etika dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh atau beberapa studi kasus yang ada di Indonesia, studi kasus etika berprofesi. Kalian bisa lihat ya di slide PPT saya, oke? Nah, selanjutnya, apa kalian tahu apa itu etika berprofesi? Saya jelaskan ya. Etika berprofesi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu profesi secara bertanggung jawab, mengatur hubungan antar profesional dengan klien, rekan kerja, lembaga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan etika berprofesi. Yang pertama, menjamin kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Yang kedua, mendorong profesional bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau juga kekuasaan. Yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin dan keadilan dalam bekerja. Yang kelima, mengarahkan profesional untuk mengambil keputusan yang benar dan etis. Yang keenam, memastikan tindakan yang dilakukan profesional bertanggung jawab dan sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan produktif bagi semua pekerja. Dan yang terakhir, kedelapan, meningkatkan keterampilan intelektual dan moral para profesional. Nah, di sini ada ciri-ciri etika berprofesi. Yang pertama, memiliki kode etik profesi yang mengatur perilaku anggota. Yang kedua, ada kompetensi khusus dan keahlian tertentu. Yang ketiga, menjunjung integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keempat, mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, tunduk pada pengawasan organisasi profesi. Selanjutnya ada kode etik profesi, yaitu merupakan panduan tertulis yang merinci perilaku yang diharapkan dari anggota profesi, menyatakan secara tegas perbuatan apa yang benar atau salah, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dihindari. Selanjutnya, seringkali disertai sanksi bagi pelanggaran seperti sanksi hukum, pemecatan atau pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada contoh kode etik. Kode etik dokter atau ID, yaitu menjaga kerahasiaan pasien. Yang kedua ada kode etik guru, yaitu PGRI, bersikap adil dan menjadi teladan. Yang ketiga ada kode etik akuntan atau IAI, yaitu menjaga objektivitas dan independensi. Selanjutnya ada karakteristik kode etik,
Yang pertama, singkat, sederhana, jelas, dan konsisten. Yang kedua, masuk akal dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, praktis dan dapat dilaksanakan. Yang keempat, kooperatif dan lengkap. Yang kelima, positif dalam formulasinya. Di sini ada prinsip-prinsip etika berprofesi. Yang pertama, integritas moral, yaitu menjaga kejujuran, prinsip moral, dan selalu bertindak dalam demi kepentingan diri, profesi, dan masyarakat. Yang kedua, objektivitas, yaitu menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu menyadari dan menerima konsekuensi dari tindakan hasil pekerjaan. Yang keempat, keadilan, yaitu menerapkan prinsip keadilan dalam setiap aspek pekerjaan, terutama dalam profesi yang melayani masyarakat. Selanjutnya ada kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dimiliki diri pribadi masing-masing. Selanjutnya ada otonomi, yaitu memiliki wewenang dan kebebasan untuk menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan. Selanjutnya ada profesionalisme, yaitu menghargai semua komponen perusahaan dan berinteraksi secara profesional. Dan yang terakhir, kepercayaan, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain untuk profesi. Nah, di sini ada tantangan etika berprofesi di era modern. Yang pertama ada maraknya pelanggaran etika seperti korupsi, manipulasi, data, plagiarisme, dan lain-lain. Karena pada zaman sekarang itu sangat mudah untuk melakukan itu. Yang kedua, kemajuan teknologi membuka peluang pelanggaran seperti penyalahgunaan informasi atau bisa juga menyebarkan berita hoak yang menyebabkan kita kesalahpahaman dalam menanggapi profesi-profesi. Dan yang terakhir, tantangan bagi profesional muda untuk tetap beretika di tengah tekanan ekonomi dan kompetisi yang tinggi. Karena sekarang itu susah untuk tetap profesional dalam pekerjaan di era banyak sekali tekanan atau pengaruh buruk untuk diri kita sebagai profesional. Nah, terakhir ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu etika berprofesi menjadi dasar moral yang harus dimiliki oleh setiap profesional. Profesi tanpa etika hanya akan menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi, profesional dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangpahaman dalam saya menjelaskan materi ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.